Mbak Rida bilang, Yonek, gua nggak mau tahu, lu harus dapat ini orderan sekian. Oke. Entah saya di sana berantem dengan kru yang lain untuk dapetin si stick itu atau Oke, masih bahas yang tadi ya Bang, yang terkait masalah apa tadi tuh, yang laundry. Nah itu kan kata Abang kan nggak setiap hari itu harus ganti gitu ya. iya. Nah tuh gimana tuh? Kalau untuk linen nggak setiap hari harus ganti, karena mungkin 2-3 hari tergantung permintaan tamu. Yang jelas kalau embarkation day itu pasti hancur. Pasti aja. Karena apa? Embarkation day tamunya keluar, ada tamu masuk lagi. Itu semua kita cuci. Belum napkin, belum uniform, belum terus baju personal clothes-nya segala macam. Itu maksudnya uniform itu apanya itu? Punya siapa? Punya kita. Punya krunya. Oke. Itu harus dicuci juga? Ya harus, karena kalau untuk kru itu kita yang nyuci. Pribadi berarti ya? Maksudnya kita yang nyuci di, misalnya Mbak Rida di kapal ya, mau nyuci, itu kasih aja ke laundry, nanti kita nyuci. Setelah 1x24 jam Mbak Rida ngambil lagi. Oke. Berarti memang ada petugasnya gitu. Iya, di laundry kan mereka ada yang di main laundry, ada yang di linen valet, terus ada yang di bagian uniform attendant juga. Tapi untuk di Virgin, uniform attendant tuh masuk ke housekeeping departemen, bukan ke laundry. Tapi kalau untuk di kapal lain tuh gabung mereka. Oke, itu kalau linen. Maaf, kalau underwear Semua masuk juga ke situ? untuk tamu. Kalau untuk kru yo nyuci sendiri. Nah itu oke paham. Dan itu langsung dikeringin ya? Langsung nggak ada jamur kayak di Indonesia? Nggak ada. Mereka ada paketnya sistem digital. Mereka ada berapa menit tuh. Jadi begitu masuk tuh langsung kering mereka. Langsung kering langsung. Sebenarnya udah rapi itu. Karena ada settingannya. Tapi kalau untuk tamu itu kita biasanya pakai lagi di dryer. Di dryer lagi ya? Di dryer lagi. Terus untuk yang kayak kemeja itu disetrika lagi, kita di iron namanya. Di iron benar. Terus ada bagian apa lagi Bang? Selain cuci piring, laundry, terus kemudian apa lagi itu biasanya? Waiter, oke. Waiter seperti apa itu? Waiter itu posisi yang paling, saya bilang paling tinggi. Paling tinggi. Di bawahnya asisten master D, maksudnya di bawahnya supervisor restoran. Di bawahnya waiter tuh masih ada lagi. Apa itu? Itu asisten waiter. Oh, ada asistennya ya? Asisten waiter, terus di bawahnya lagi ada. Tergantung kapal-kapal, ada yang ngasih nama snack steward, ada yang ngasih nama lido attendant, ada tergantung kapalnya lah. Karena untuk waiter itu tugas mereka itu cuman nge-serve ya. Misalnya mau makan apa? Iya, jadi misalnya Mbak Rida ini jadi waiter nih ya. Mbak Rida nggak cuma ngelayanin satu table. Terus berapa table jadinya? Tergantung. Mungkin Mbak Rida ngelayanin 8 sampai 10 table. Jadi Mbak Rida yang upselling. Nah, Mbak Rida punya asisten waiter saya. Saya yang jungkir balik di belakang. Yang jungkir balik maksudnya? Yang gimana caranya pesanan Mbak Rida, itu saya yang ibaratnya fighting di belakang. Mereka kan di belakang nggak ada yang tahu. Ada yang rebutan stick, ada rebutan apa, itu urusan saya. Jadi Mbak Rida cuma di depan tamunya. Oh nanti sticknya datang, oh es krimnya datang, oh apanya datang. Terus ke meja siapa lagi? Mbak Rida nggak usah urusan. Yang berperang itu saya. Pokoknya kalau misalkan yang waiter itu cuma kayak kalau Indonesia kita ngorder gitu ngorder. Ya. Mau pesan apa, pesan ini gitu. Terus asistennya fungsinya untuk berantem di belakang. Berantem itu maksudnya rebutan makanan. Yang masak kah atau? Enggak, mereka itu sistemnya kalau digali itu kan banyak itu asistennya. Gimana caranya saya tuh nggak mau bikin Mbak Rida dapat hard time. Betul. Mbak Rida, Nek, ini tolong pesenan ini sekian banyak, ada beef, ada ice cream, ada apa, ada salad, ada apa. Terus habis Mbak Rida order kesini kan, kembali ke, kan Mbak Rida nggak cuma satu table, banyak table lagi. Mbak Rida berjuang di depan, saya berjuang di belakang. Jadi itu yang di belakang itu waiter nggak tahu, yang jelas Mbak Rida bilang, Yonek, gua nggak mau tahu, lu harus dapat ini orderan sekian. Entah saya di sana berantem dengan kru yang lain untuk dapetin si stick itu atau nyolong es krim punya orang lain, gimana caranya? Oh gitu, jadi berarti gini ya, mungkin yang saya tangkap kayak gini. Misalnya waiters itu kan di depan ya, bagian order gitu kan. Asistennya itu, oke, ini stick datang nih gitu kan. Jadi rebutan mungkin ada di meja-meja yang lain juga pesen stick gitu. Iya.
Oke, jadi perjuangannya tuh Perjuangannya berat sekali buat asisten. paham. Kalau buat waiter, Oke. perjuangannya cuman dia ngajak tamu ngomong. Oke. Karena semakin waiter dekat dengan tamu, semakin tamu ngeluarin duit banyak buat tips. Oke. Nanti Mbak Rida dapet tips kan ngasihnya ke saya juga. Oh gitu, paham. Dan saya, kalau Mbak Rida masih kok udah berapa menit nggak datang nih asisten saya. Benar. Akhirnya tamu ditinggalin Mbak Rida. Mbak Rida datang. Mbak Rida datang mungkin dengan kekuasaan waiter punya Oke. duit, punya apa. Yang di Gale itu kan mereka, saya bilang yang kuat yang berkuasa kan. Oke. Entah mereka punya, Mbak Rida punya koneksi, bilang bro tolong nih gua ntar main belakang kasih duit atau apa. Oke. Digampangkan semuanya, ada duit lancar. Oh gitu. Gitu, itulah di kapal. Luar biasa ya berarti ya. Terus iya dari waitress kemudian ada asisten terus kemudian ini yang terkait yang tukang masak ini berapa orang sebenarnya? Tukang masak itu kita Kokinya ya. koki chef. itu ada dari bawah tuh. Tergantung kapal juga beda-beda namanya. Heeh. Saya kasih yang normal aja ya. Yang normal. Oke, saya jelasin aja yang langsung ke Nah, ini yang cook dan asisten cook. Nah, benar. Itu aja yang gampang diterima Begi- ini. Begitu kita masuk, Hmm? walaupun kita punya background hebat di Indonesia, di mana di Abu Dhabi, di mana kita basicnya adalah tukang masak, tapi begitu masuk kapal, kalau kita dapat asisten cook, ya kita harus taat kepada cooknya, Cooknya ya. karena kita asisten dia, seperti waiter sama asisten waiter. Oke. Benar. Ya. Dan cook dan asisten cook itu mereka nggak mengeluarkan menu, mereka cuma menjalankan Menjalankan apa itu maksudnya? menjalankan menu, karena ada standar resipinya mereka udah buat. Oke. Misalnya, ini kembali lagi, misalnya Mbak Rinda cooknya, aku asistennya. Bosnya Mbak Rida itu udah dikasih apa standar resipi. Mbak Rida di misalnya di Shanghai restoran di Chinese. Jadi Mbak Rida nggak asal buat, ada standar resipi. Oke. Ntar besok bulan depan Mbak Rida dipindah ke Italian. Mbak Rida nggak usah susah-susah, ada resip. Berarti nggak boleh misalnya memang udah Udah. standarnya misalnya setengah sendok makan. Nah, ini. iya. Oke. Itu yang buat adalah executive chef. Eksekutif chef. Jadi kalau basicnya dari asisten cook, besok kalau dapat promote ke cook. Oke. Kalau dari cook dapat promote lagi ke turnan, chef turnan. Oke, itu chef turnan. Turnan itu kayak supervisor. Supervisornya. Itu mereka juga bikin menu. Oke. Atau dia yang pimpinan section. Misalnya chef di Shanghai, di Chinese itu ada satu turnan. Di Italian restoran ada satu turnan. Turnan. Oke. Terus di Meksikan restoran ada satu turnan lagi. Oke, berarti masing-masing ada gitu ya? Ada, turnan itu supervisor. Dan di atas turnan itu ada sous-chef. Sous-chef, apa itu? Sous-chef itu yang buat menu. Yang buat menu. Eksekutif chefnya di mana? Executive chef itu pimpinan tertinggi. Oh, tertinggi lagi. Waduh, Nah, luar biasa. itu Guru besar. jadi untuk kapal normal tuh ada satu executive chef, ada 4 atau 6 sous-chef. Sous-chefnya. Ada sekitar lebih dari 20 turnan dan cook sama asisten cooknya nggak usah dihitung. Oke. Soalnya satu section tuh biasanya untuk yang besar itu ada sekitar 8 sampai 10 cook. 8 sampai 10. Kecuali kalau alternatif restoran tuh kayak di Chinese restoran mungkin cuma ada 2 cook, satu Oke. asisten cook, satu turnan. Oke. Sous-chef itu membawain 3 atau 4 section. 3 atau 4 section. Membawahi ya? Membawahi. Oke. Nah, baru pimpinan tertinggi executive chef. Di Mm-mm. kapalku malah executive chefnya 2. Malah 2 ya? 2. Itu bingung nggak bayar gajinya? Kalau gajinya jangan ditanya untuk chef Iya. seperti berapa tuh. Luar biasa sekali pencapaian karirnya gitu ya. Jumlah untuk restonya sendiri di sana ada berapa sih? Tergantung kapal. Tergantung Kapal. Untuk kapal standar itu sekitar 20 sampai saya rasa 20 lebih 20 restoran. Dan itu masing-masing negara? Enggak, di kapal itu kan mereka kan ada enggak semua negara, ada Mexican style, terus ada yang jelas dining itu pasti ada. Dining, oke. Dining itu untuk yang sebenarnya main dining itu restoran intinya. Oke. Tapi restoran alternatif kan dia ada Tetap disediakan juga mungkin ada pengen. Chinese, Oke. ada steakhouse, terus ada lagi Mexican, ada lagi French restoran, ada apa segala macem gitu loh. Berarti sekitar 20-an ya? Kurang lebih. Kurang lebih. Oke. Di mana ada restoran pasti ada bar di sana. Ada bar. Ada bar. Berapa banyak bar? Ya, tergantung restoran itu ada berapa. Oke. Jadi misalnya di Chinese restoran itu pasti ada satu bar. Pasti ada satu bar. Di Italian restoran ada lagi barnya. Oke. Entah dia di sini Chinese-nya, di sebelah tuh
Italian atau sebelah lagi French, mereka ada bar sendiri. Oh berarti nggak jauh ya? Nggak jauh. Dari tempat makan satu ke tempat makan Iya, cuman satunya gitu. Cuman atmosfernya beda. Atmosfernya beda. Oke, benar sih ya. Kalau misalnya masuk ke Chinese biasanya udah ada gimana gitu. lampion, Betul. biasanya gitu-gitu. Kita masuk ke Italian seperti gimana, pasti benar, bisa benar. gitu kan. Oh, Walaupun gitu. Seru ya. nggak jauh-jauh, bedanya emang kapalnya berapa kilo sih ya nggak? Jadi Benar. begitu kita masuk satu section, itu atmosfernya beda-beda. Atmosfernya beda-beda. Untuk harga sendiri, Bang? Untuk harga, kalau itu tergantung kapal. Tergantung. Saya pun kurang yang saya tahu kalau pas di NCL itu untuk kita makan sekali di street house itu sekali makan itu kita kena $40 kalau nggak salah. $40. Tapi itu all in. All in. Tapi Semua. itu untuk sekali makan ya, misalnya untuk lunch aja gitu. Enggak, biasa kalau kita ke alternatif restoran itu biasanya malam. Oh, biasanya malam. Alternatif itu tutup pagi. Iya. Pagi biasanya breakfast cuma buka di main dining Main sama Lido. Lido itu yang di atas. Di atas ya. Hmm. Oke. Alternatif itu buka siang itu pun nggak semuanya. Enggak semua. Kalau malam baru buka semuanya. Semuanya ya. Oke. Untuk waiter sendiri, waiter itu kan schedule-nya agak ancur juga. BLD ya. Apa tuh maksudnya? Breakfast, lunch, dinner. Jadi kalau untuk breakfast dia masuk jam 6, Breakfast ya. jam 10 dia kelar. Jam 6 pagi sampai jam 10. Oke. Ntar masuk lagi di jam setengah 12. Oke, karena buat lunch berarti Ya, ya. sampai jam 2. Sampai jam 2. Oke. Masuk lagi ntar jam 6 sore. Hmm. Sampai jam 10 atau jam 11 malam. Oke. Pokoknya total hoursnya sekitar 12 sampai 13 jam. Lebih dari 12 jam itu dimasuk overtime. Oke. Berarti kan gini, apa? Dengan kerjanya misalnya dari jam 6 sampai jam 10, berarti dia ada break di situ ya? Iya itu, makanya saya bilang kenapa BLD breakfast, lunch, dinner tuh dia pagi kena, lunch kena, dinernya juga kena. Enggak, maksudnya ada space waktu yang memang dia nggak kerja gitu. Ada, Oh, ada. Tapi biasanya untuk istirahat yang agak lama itu ya di abis after dinner. Oh, bener sih, karena memang udah langsung tidur biasanya. Iya kalau langsung tidur, biasanya pada ke bar dulu. Oh, ke Jam bar. 2 balik, jam 6 mulai lagi. Itulah makanya di kapal Luar pesiar biasa, itu bener-bener. maksimal tidur tuh paling 6 jam. 6 jam ya. Tergantung Oke. kita juga sih. Oke, untuk teman-teman yang pengen ikut, ya silakanlah gitu ya. Terus kemudian juga bar yang ya tentu dengan masanya juga mungkin masing-masing Beda-beda. beda-beda ya Bang ya. Pernah nggak ada kejadian yang memang misalnya misalnya nih ya, saya jadi parno sendiri sebenarnya kalau mau naik kapal pesiar gitu kan. Yang bikin saya takut tuh misalnya gini, misalnya kapal berjalan nih ya, 7 hari misalnya di lautan nih. Misal ada kejadian yang meninggal pada saat itu. Banyak. Apa yang dilakukan? Dimasuk kamar mayat. Ada kamar mayat? Ada kamar mayat, penjara ada semua di kapal. Oke. Jadi gimana itu prosesnya? Jadi untuk saya kemarin pernah terakhir tuh saya di stretcher team. Stretcher team tuh medical team. Jadi ya, di mana kita di kapal tuh pasti kita punya responsible masing-masing. Setiap drill itu seminggu sekali itu kita ada drill. Ada yang ditaruh di fireman, ada yang ditaruh di demes. Demes tuh kalau misalnya kita dilatih tiap minggu tuh namanya boat drill. Jadi begitu kapal tenggelam, kita tahu kemana-mana. Mana yang tugas di fireman, mana yang tugas di damage, mana yang tugas di stretcher. Stretcher itu adalah medical. Jadi kalau misalnya ada quote alpha, misalnya kan kita nggak tahu, entah itu menuju kepleset. Ini bukan drill saya ngomong ya. Kalau drill itu pasti seminggu sekali. Itu pasti ada lewat public system. Quote alpha itu walaupun saya lagi ngapain, pas saya tidur atau saya kerja, saya tinggalin semua kerjaannya. Saya lari ke medical. Itu kayak ininya ya, kayak apa ya? Quote alpha tuh kayak apa ya misalnya? Quote alpha itu kalau di kebanyakan kapal tuh adalah medical. Medical response. Jadi kalau untuk quote bravo itu adalah kebakaran. Itu kayak emergensinya, panggilan emergensi gitu ya. Jadi tiap minggu tuh kita dilatih. Jadi misalnya ada quote alpha, itu misalnya dia kepleset, ujung-ujung mati gitu. Yang tahu kan yang kita stretcher team. Langsung diperiksa dulu, kalau emang udah nggak ada, masukkan kamar mayat. Nanti nunggu sampai itu kan kamar mayat nggak kamar mayat gede, paling cuma sekotak gini buat nggak mungkin yang meninggal tuh ada lebih dari 3, 4, 5 ya kan. Karena perjalanan juga ini sih benar-benar. Jadi kayak kulkas aja dimasukin gitu. Kalau yang benar-benar emergency,
itu mereka Code Alpha, terus ada lagi helikopter. Helikopter langsung dijemput berarti. Langsung dijemput pakai helikopter. Di atasnya itu kan ada helipad tuh. Itu kalau belum meninggal, langsung dijemput. Yang jemput tuh Coast Guard. Coast Guard. Coast Guard tuh tergantung kita ada US Coast Guard, ada Italia, tergantung kita di perairan mana gitu. Oke. Dan itu tetap nanti dikembalikan ke Iya, negara. pasti. Oke. Terus surat pernyataan dari kapal juga, apakah ada yang memberikan pernyataan, oh ini meninggalnya karena ini, atau memang misalkan Kan ada apa? investigation dulu. Jadi yang investigasi itu bukan cuma yang berada di dekat dengan dia, mungkin streeternya juga diinvestigasi, kok bisa kayak gini, kok bisa gini, atau dia terlambat datang atau apa. Terus yang lihat kejadian, yang lapor itu kan tetap ada investigasi dulu gitu. Iya sih ya. Jadi kayak kebakaran, jadi gak usah khawatir, kebakaran tuh misalnya Mbak Rida dapat responsibel di sana fire team. Misalnya Code Bravo gitu, mau Mbak Rida lagi nyuci lagi tidur, lagi apa, harus bangun. Bener. Bangun langsung datang walaupun kebakaran nggak gede. Oh gitu, karena memang ada responsibility-nya. Dan gitu tiap ya. bulan itu ada namanya drill, latihan, simulasi. Latihan, Gitu. simulasi. Oke, itu yang meninggal. Terus tadi katanya ada yang di penjara. Nah, tuh gimana tuh ceritanya tuh, Bang? Di penjara jangankan untuk gas. Gas tuh kalau udah mabok tuh mungkin tonjok-tonjokan kita kan nggak tahu kan. Bener. Dan selama ini kebanyakan yang bikin masalah adalah kru. Terus Kru berantem. mungkin bosan kali ya Iya. lihat sama-sama akhirnya berantem. Oke. Kembali saya punya teman dulu. Saya punya teman, dia sempat bilang, Bang, gua ada nggak enak nih. Oke. Akhirnya diajar lah itu. Diajar, habis itu saya nggak ceritain kronologisnya ya. Yang penting Intinya aja. Intinya. Gitu. Oke. setelah dia nggak diciduk, dia lapor satpam. Habis itu dia di sel. Bisa. Di sel itu sampai dia disembak. Apa tuh maksudnya? Disembak tuh sampai dia pulang, sampai misalnya embarkasi 2-3 hari lagi dia nunggu. Misalnya nih kapal 7 hari, satu kru tuh 7 hari pelayaran. Itu misalnya kejadiannya 3-4 hari kan masih 2 hari lagi. Oke. Dia ditahan di sel sampai ke homeport. Homeport tuh misalnya kita homportnya di Barcelona ya. Oke. Sampai di Barcelona itu dia di sel, terus dikawal untuk packing. Barcelona baru dipulangin. Langsung dipulangin. Langsung ke dipulangin. negara. Oh, Enggak terus kecuali kalau ada ekstrim, gitu. berantemnya tusuk-tusukan segala macam, mungkin itu dianu dengan pejabat kepolisian setempat. Gitu. Oke. Tapi kalau di perairan internasional itu yang punya wewenang penuh adalah kapal. Kapal ya. Iya. Jadi kapal mau diapain aja ya terserah kapal gitu. Dan ya. biasanya kalau berantem cuma tonjok-tonjokan doang, cuma dipulangin aja. Dipulangin. Tapi nanti bisa ini lagi. Nggak bisa. Oh, nggak bisa Dan lagi. dia sampai pesawat itu diantar sama FBI biasanya. Walaupun bukan FBI, polisi lah, polisi setempat tuh. Sampai dia boarding, sampai dia di pesawat tuh ditungguin. Kecewa. Ya karena apa? Kita nggak pengen terjadi sesuatu. Mungkin dia ngamuk, mungkin dia apa gitu kan. Iya. Tapi kalau memang misalkan nanti kan dia udah dipulangkan nih ke negaranya gitu ya. Misalnya kita ambil contoh aja dipulangkan ke Indonesia gitu, Bang. Terus kemudian nanti kalau misalkan ada jadwal lagi, dia bisa Enggak, dia udah di blacklist. Udah di blacklist. Wah. Tapi bisa nge-play ke kapal lainnya. Oh, iya benar sih. Oh, tapi Dia di blacklist di perusahaan itu. Kan perusahaan kapal kan puluhan banyak. Oh, iya benar. Makanya saya bilang tadi BSP itu sebenarnya itu bukan buat siapa-siapa, buat diri kita Buat sendiri. ya, benar. Kita dapat diklat, kita dapat ilmu, kita dapat sertifikat, kita bisa melamar ke lainnya lagi. Lainnya lagi. Oke. Berarti nggak cuma satu kapal ya. Jadi Nggak kalau satu misalkan kapal, ada puluhan. pengalaman yang ya, tapi ini bukan menyarankan juga untuk harus Wah, berbuat gila juga jangan. ya, Bang ya. Tapi paling nggak ini gambaran ya. Gambaran. Mungkin untuk teman-teman nanti kalau misalkan memang mau apply ke sana, ya gambarannya kerjanya kurang lebih seperti itulah ya. Ya, oke. Tapi nggak usah takut kok, intinya niat sama yakin. Ya, tapi kalau ada apa-apa, Nah, hukumnya yang bersangkutan. Oke. Terus kemudian ada apa lagi, Bang? Tadi white dress sudah, laundry, terus kemudian cuci piring, terus apalagi tadi ya seperti itu bahas ya. Setelah itu ada bagian apa lagi tuh di sana itu? untuk hotel departemen tuh kan cuma ada FB sama housekeeping. Housekeeping itu dibagi lagi, dia ada utility, ada stateroom, ada laundry. Ada laundry. FB pun ada bar, ada waiter, ada
kru gali. Kru gali. Kru gali, kru mes itu namanya kru gali itu. Nanti kita cari sama-sama artinya. Iya. Saya juga kadang masih agak-agak ini nih, belum nangkep nih, ini bahasa apa ini gitu ya. Tapi ya nanti kita akan belajar juga tentunya. Oke. Terus kalau bagian yang tadi apa yang di FB? FB itu kan ada waiter. Waiter. Biasa kalau jenjang dari awal itu dia quick server attendant dulu. Itu apa itu? Quick server itu yang layanin kru. Waiter tapi ngelayanin kru. Oh, dia ngelayanin kru. Iya, dia nggak guest nggak ke guest. Ya, dia kru dia. Kru dulu. Jadi dia kerjaannya nggak jauh-jauh dari kru mes. Kru mes itu ngapain itu? Kru mes itu kan tempat makan kita. Gitu-gitu ya? Enggak, sebenarnya sih nggak nanya-nanya mau makan apa, tapi kita kan buffet. Buffet itu maksudnya? Prepare ya? Kayak prasmanan gitu. Okay. Jadi yang semua yang prepare tuh ya quick server attendant-nya itu. Jadi kalau untuk cooknya itu kan cuma nyiapin makanan. Tapi yang prepare di restoran yang buat kru itu adalah quick server attendant-nya itu. Quick servernya itu. Begitu. Jadi ada bagiannya lagi ya. Ada bagiannya lagi. Itu first-nya. Terus kemudian selanjutnya dia kemana lagi? Kalau dia dapat naik jabatan, asisten waiter. Asisten ya, langsung yang berperang tadi. Langsung berperang. Banyak-banyakin lah punya koneksi ya. Benar sih. Kalau waiter mungkin koneksinya banyak, ada duit, bisa bayar. Tapi kalau kita sebagai asisten waiter, koneksinya banyak-banyak teman aja lah. Iya kan? Kita di kapal tuh tidak ada yang gratis. Take and give. Jadi misalnya kita kerjasama sama cook. Cook mungkin mau minta apa? Kita biasa anak restoran, kita punya apa sih? Mungkin punya minuman, apalagi anak bar tuh gak usah diomongin lah, ya kan? Oke, paham. Cook punya makanan. Jadi kenapa saya bilang take and give? Deketin anak, misalnya saya di bar nih. Deketin anakku. Anakku minta apa? Minta minuman. Kasih terus. Kita sebagai anak bar butuh sesuatu, minta sama anakku. Gitu. Jadi tapi ini enggak jelas ya, misalnya udah yang hilang nih. Oh, itu ilegal. Itu gitu. Ilegal kalau ketahuan tetap bahaya, tapi kan yang namanya mafia itu tetap ada. Di mana-mana tetap ada. Di mana-mana tetap ada, itu kalau ketahuan tetap bahaya. Bahayanya kenapa? Warning. Ya. Kalau nggak warning pulang. Karena kan nyolong. Kita ngambil minuman kan nyolong itu. Benar. Cooknya juga ngasih makanan kita kan juga nyolong. Ya, beda kalau intinya kalau benar sih jaringan nih ya, jaringan. Kawan nih memang harus banyak banget gitu. Beda kalau kita punya teman, wah tuh, Yonet tuh dia di line, dia di antrian, sedangkan CS-anku di cook kan. Wah, yang lain nih gua dulu lah. Naik sini naik. Jadi saya langsung ngasih Barida kan senang. Wah, ini naik nih, tes buat lu naik. Nanti saya bagi lagi ke belakang. Benar. Nih buat jadi bagikan mata rantai kayak gitu itu. Intinya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Oke, baik. Dari asisten waitress terus kemudian kemana lagi? Waiter. Langsung ke waiternya ya. Waiter pun setelah dia mungkin bagus, terus dia pinter, mungkin bisa jadi asisten materdi. Apa itu? Asisten materdi itu kalau di Indonesia itu asisten restoran manager. Asisten. Oke. Kalau materdinya itu restoran manajernya. Jadi itu pun itu di atas waitress. Di atas waitress itu ada asisten materdi, di atas asisten materdi ada ward materdi. Nah, di atas materdi itu baru FB director, itu satu kapal cuma ada satu. Ini nampaknya ininya nih apa? Sesepuhnya atau masternya di situ lah gitu ya. Itu yang bisa ya. FB itu yang bisa ibaratnya dia yang punya FB director. Maksudnya FB director yang punya semua bahan makanan, semua section, semua apa, dia yang punya FB director. Terus dari waitress naik lagi jabatannya itu maksimalnya sampai kemana dia, Bang? Tergantung dia, kalau dia pinter terus punya koneksi, cepat kok dia. Cepat ya. Berapa ini naik promosinya itu biasanya berapa lama itu? Ya saya nggak tahu pasti, yang jelas kalau kita punya koneksi orang dalam, kita koneksi orang dalam itu bukan berarti menjilat loh. Iya betul. Kita kan yang namanya anak buah itu harus apa ya, harus sama bos tuh harus ngambil hati gitu kan. Tergantung kita. Kalau aku bilang menjilat itu jelek banget kan. Benar. Tapi tetap kerja ya. Tetap kerja dong. Harus pintar ngambil hati. Benar. Itu pasti. Nggak mungkin di kapal ada orang bilang nggak menjilat, nggak mengambil hati itu. Dia nggak jadi apa-apa dia, Mbak. Percaya sama aku. Nggak bakal jadi apa-apa dia. Berarti memang harus banyak kawan. Nah, aku nggak bilang menjilat tuh. Banyak kawan, banyak koneksi. Banyak kawan, koneksi benar-benar. Kan ada orang prinsip, gua nggak mau kerja
jilat sana sini, gue nggak mau kerja, deketin sana sini, ya itu nggak jadi apa-apa dia, nggak jadi apa-apa dia udah, gak usah kerja sekalian di kapal, mending jadi PNS aja ya. Biasanya ini gengsi gitu kan. Itu. Nah, kalau di kapal berarti nggak boleh gengsi ya. Jangan Jadi, gengsi, jadi ya. silakan mungkin yang pengen tanya aja lah gitu kan, namanya juga sambil belajar gitu ya. Oke, Bang, ini kita waktunya udah lumayan lama ya Bang Iya. ya. Jadi nanti mungkin untuk teman-teman kita akan bahas lagi di seksi selanjutnya ya, di segmen selanjutnya. Nah, mungkin pesan-pesannya dulu Bang buat teman-teman ini yang baru mau apply nih ke kapal nih, gimana nih? Oke, sama tadi ada, saya lupa ya, satu lagi untuk dokumen itu visa. Visa itu, untuk visa itu gampang kecuali visa US. Visa US itu kita nggak bisa apa ya, nggak bisa tahu. Yang tahu cuman kedubes sendiri mau dilolosin apa enggak visa US kita. Karena US itu kadang yang harusnya gampang itu malah nggak keluar. Kadang yang ibaratnya orang yang complicated itu malah keluar. Jadi kita nggak tahu penilaian pihak kedubes US itu seperti apa. Tapi di lain visa US itu semua gampang kok. Semua gampang. Cuman US aja. US tuh kalau misalnya kita ACC, alhamdulillah. Tapi kalau nggak ACC kita harus nunggu 6 bulan. Nunggu 6 bulan. Bahkan lebih. Oke. Karena itu setelah misalnya ada penolakan, berarti dari penolakan itu kita besoknya nggak bisa langsung. Nggak bisa. Dan kita nggak tahu apa penolakannya karena apa, kita nggak tahu. Tergantung. Berarti harus nunggu dulu ya. Iya, ada yang dulu karena masalah nama. Oke. Misalnya single name atau mungkin namanya Nuryanto, nggak ada apa ya gitu mungkin. Nuryanto lagi. Nuryanto. Itu kita nggak tahu. Yang jelas yang mereka yang tahu. Yang jelas kalau misalnya di pending itu bisa sampai 6 sampai 12 bulan mungkin. Sampai 12 bulan. Ada teman saya kemarin tuh, ini cerita sedikit ya. Oke. Dia udah pamitan sama di Jawa, di Magelang tuh udah pamitan segala macam siap berangkat. Ternyata nyampe Soekarno Hatta, visa US-nya dia ditolak karena pihak kantor nggak ngomongin dia kalau bawa pending gitu. Akhirnya dia nggak balik lagi ke Magelang, dia stay karena apa? Malu. Iya. Nganterinnya udah kayak orang nganterin naik haji kemarin. Udah pamit. Tapi akhirnya setelah 6 bulan aman, udah berangkat dia, udah berangkat berarti gitu. ya, oke. Berarti 6 bulan itu tinggal di mana nih? Jakarta dia nyari kerja. Oh, gitu. Nyari kerja daripada dia balik, soalnya yang nganter udah orang kampung. Ya kan? Pikirnya bakal keluar negeri. Oke, silakan lanjutkan lagi Bang. Jadi untuk visa US tuh kita nggak tahu apa penilaian mereka. Dan satu lagi, kalau yang mau niat langsung jangan berpikir, oh saya nggak bisa bahasa Inggris, oh saya nggak punya duit. Yang penting niat dan jalanin. Untuk masalah biaya kita nggak tahu kan, yang penting ikhtiar. Kalau kita punya biaya tapi kita nggak punya kemauan, aduh nggak bisa bahasa Inggris itu nggak jadi. Atau kita punya kemauan tapi nggak punya biaya, besok aja nunggu biaya, itu juga nggak jadi. Jadi benar. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan aja. Berbuat maksimal berarti. Ya, berbuat maksimal. Gua belum punya duit, belum punya apa, gua punya sekian, datang dulu ke agensi. Kan semua itu perlu proses. Siapa tahu ada leatur kader ya. Nah. Oke, benar. Yang penting niat. Yang penting niat ya. Jangan nunggu punya duit, jangan nunggu pinter dulu untuk ke kapal. Karena kalau nunggu niat sama pinter, itu nggak tahu kapan. Mungkin udah keburu tua.